Bluffers. Selamat datang kembali di obrolan 20 something bersama saya Chris Simamora. Iya, hari ini libur. Libur apa sih? Saya mau mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah buat teman-teman saudara-saudara semua yang merayakan. Oke. Stay tune di obrolan 20 something, listen and enjoy. Ya, Bluffers, hari ini tuh hari libur, tapi ya tetap enjoy yourself di rumah dengan hal-hal atau aktivitas yang bermanfaat. Oke, hari ini kita akan ngobrolin ya. Kita berarti ada saya dan satu lagi, iya, ada rekan saya, sahabat saya, teman dekat saya. Oke, kami akan ya ngobrolin lah ya tentang self acceptance atau penerimaan diri. Kita bongkar ya, apa sih penerimaan diri menurut dia dan menurut saya. Oke. For your information, rekan saya ini adalah single mother. Dia punya satu anak laki-laki remaja. Kemudian dia lulusan kampus teknik bergengsi di Bandung, dan dia juga melanjutkan kuliahnya di Jepang. Wah, oke. Nah, hari ini saya akan undang Bunda Erlin. Yeay. Selamat datang, Bunda. Oh iya. Halo, ini bukan tahun ya, di tayangan-tayangan sebelumnya gua sama Bunda ya, aku sama Bunda ini udah pernah kolaborasi gitu ya, Bunda. Iya, asik Bunda lagi ini, nih. Ya, Bunda ini sama-sama anak teknik dari suatu kampus negeri di Bandung, gitu. Dan ya Bandung. Dan ya mari kita lihat, kita dengarkan apa sih yang dimaksud dengan penerimaan diri ya. Bunda ini kalau sama saya gap umurnya sekitar kurang lebih 20 tahun ya, Bun ya? Enggak lah ya? Iya. Udah lebih gua bentar ulang tahun. Oh. Bentar lagi ulang tahun. Kok jadi grogi gini? Kurang lebih segitu. Enggak lah, 15 tahun justru, Bun. 15 tahun. Oh iya? Iya. Iya 15 tahun gap umurnya. Coba 15 tahun ya kita. Saya sendiri pengen dengerin apa sih gitu penerimaan diri versinya Bunda ini gitu. Kalau ngelihat dari sejarah hidupnya, sejarah hidup seru banget ya. Seru banget gitu. Langsung ya tentang gitu. Penerimaan diri ya. Iya, apa sih, Bun? Nah, kan gini, Bun. Kalau di Google atau di ya search engine lain gitu, ada banyak arti dari penerimaan diri dan mungkin berbeda dengan apa yang Bunda pahami selama Bunda hidup gitu. Nah, menurut Bunda nih, aku pengen denger aja gitu. Menurut Bunda, penerimaan diri yang ada di dalam benak Bunda yang ternyata Bunda pahami gitu, apa sih gitu? Apa penerimaan diri yang Bunda pahami? Oke. Penerimaan diri. Jadi mungkin sebuah proses yang ada di kehidupan kita yang akan selalu datang berulang-ulang, ya. Penerimaan diri itu ada di dalam sebuah proses yang namanya evaluasi diri, menurut aku. Iya. Pernah denger ini nggak, Chris? PDCA cycle, plan, do, check, action. Oh iya. Plan, do, check, action. Kadang iya benar. Iya. Oke.
Nah, jadi pada saat kita planning itu kan sebelumnya ada evaluasi, ini hidup gua tuh gimana sih gitu. Nah, di saat itu ya ada yang namanya penerimaan diri. Nah, tentu saja hidup itu kan penuh dengan keinginan gitu, penuh dengan harapan, penuh dengan tujuan gitu. Nah, kalau di level aku yang sekarang, maksudnya di usia aku ya, dirimu kan masih 20, 40 ya, aku mengalami juga lah masa-masa 20, 30, 40 itu aku rasa tujuan hidup tuh berbeda-beda kan. Nah, dan penerimaan diri ketika kita bertambah usia itu mungkin karena pengalaman hidup, karena juga ada ya faktor tambahan lain, faktor internal udah lebih kuat gitu. Itu akan menjadi lebih mudah ya. Karena gini, penerimaan diri, kenapa lu bisa nerima, kenapa lu nggak nerima gitu. Coba. Iya. Gitu. Coba sekarang aku yang nanya deh, kenapa biasanya lu nerima atau lu nggak nerima, misalnya nih ya, badan aku sekarang nih, badan aku pendek lah, generasi 90 lah ya, 150, aku 150. Ketika aku umur 20-an nih, aku pernah ingin jadi, apa sih namanya, pramugari. Ini bahasanya apa sih, kok pramugari banget. Misalnya ya, contohnya, atau jadi model lah. Tentu aku sangat marah ketika itu, dengan badan aku yang segitunya, sekasinya sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang badanku mau berapapun tuh nggak masalah gitu. Kayak gitu, itu contohnya gitu. Jadi itulah. Jadi kalau tadi balik ke pertanyaan Bunda ya, kenapa sih kamu nggak bisa nerima ya? Kenapa kamu bisa nerima? Kenapa kamu nggak bisa nerima? Iya kan? Ayo, di umur 20. Di umur 20. Ini. Kenapa? Kalau untuk aku ya, waduh, di shit banget nih. Kalau untuk aku di umur 20, awalnya kenapa aku nggak bisa nerima? Karena ada harapan-harapan yang gagal. Awalnya itu hal yang menurut aku yang ngebuat aku nggak bisa nerima. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring ada refleksi hidup, ada tadi kan ada buat plan, terus kita cek, terus do, terus action. Nah, kan harapan itu tuh termasuk di plan dong. Nah, terus do kita sudah kerjakan. Nah, do action, check, langsung cek action dulu, ya? Abis do kita cek. Nah kita cek dulu nih, udah bener nih ya, harapan gue udah bener nih gitu, dan gini caranya nih. Terus kita udah lakuin nih, terus abis itu gagal. Nah itu sebenarnya di momen itu gitu. Nah menurut aku itu iya bener. Di momen yang tadi tuh plan, terus do, check, action kan? Nah, pas action terus nggak sesuai harapan gitu ya? Nah, sesuai harapan. Dah disitulah aku nggak. Benar. Sebenarnya konyol juga ya, kenapa kita nggak dipikir-pikir ya? Setelah melewati fase itu. Nah, setelah itu kenapa aku nggak bisa? Karena ada plan tuh kan termasuk ke harapan kita ya Bun ya. Kayak misalnya gue pengen kayak A gitu. Kayak A-nya apa? Jelasin dong 20. Aku remind me about my wish at 20. Enggak, kayak plannya sebenarnya aku pengen. Nah, contohnya nih, aku pengen di kampus A nih ya, kampus A. Terus kita udah punya plan, terus kita udah punya cara-cara untuk menghadapi itu, kita les lah, kita ini, wah capek banget nih. Nah, udah kerjakan sesuai dengan plan kita nih kan. Terus kita udah cek, ini bagus nih, gue lagi berjalan nih di harapan gue gitu kan. Gitu. Ternyata pada akhirnya setelah dikerjakan gitu tidak berhasil. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, itu yang kadang ngebuat aku sendiri gitu. Gak bisa menerima. Kenapa sih lu? Menerima. Nah, gak bisa menerima. Benar. Itu di umur itu karena ini. Padahal dipikir-pikir tuh
dipikir-pikir lagi ya, bukan kita yang salah, jadi harus nah, karena nggak bisa nerima nih kan, gue nggak bisa nerima pada saat itu kan, karena gagal, harapannya gagal. Iya, iya. Nah, Iya, tapi iya. kita akhirnya tuh butuh waktu, Bun, butuh waktu yang akhirnya bisa menerima, karena ya tidak bisa mengabaikan faktor-faktor lain ternyata gitu. Bener ya, top 20 lu mah. Ya, bener kayak gitu. Tapi beneran karena udah kan kita ya udahlah gue terima, tapi bukan berarti abis itu nyerah, ya enggak lah gitu. Gue terima bahwa gue gagal di sini walaupun gue sudah melakukan banyak hal, ya nggak sih, Bun? Tapi akhirnya tidak menyerah, tetap improve lah. Ya, ya itu bener-bener. Jadi self acceptance. Ketika lu nggak dapetin apa yang lu mau, sebenarnya tidak langsung lu oke, udah kayak gitu aja. Pasti lu evaluasi diri lu dulu dong. Iya, ketika lu gagal tuh kenapa gitu, dari internal lu. Dari 100% yang udah lu kasihin tuh ketika lu gagal tuh kenapa. Tapi kalau udah ngomong faktor eksternal nih ya, misalnya kayak gua ketika mau diinterview nih untuk sebuah kerjaan, kalau lu kan kuliah umur 20 ya, kalau gua kerjaan. Nah kan ya, itu kerjaan bisa bikin gua selevel sama temen-temen gua yang lain yang selalu gua jadi target nih gitu, kayak gitu misalnya nih ya. Tapi gua udah berbuat sebaik mungkin, gua udah kayak gimana gitu, tapi ketika gagal gitu ya, gue evaluasi apa gitu, gue evaluasi supaya ya kalau supaya mah namanya teori ya, pasti rasa di sini tuh apa tuh yang dihadapi gitu nggak? Ya ketika sama lah, ketika penolakan atau ketika hal yang tidak sesuai dengan harapan, itu pasti yang ada itu emosi dulu. Betul. Nah kayak gitu. Nah fase emosinya itu yang kadang-kadang susah kita kontrol. Padahal kalau misalnya kita pakai logika, bisa jadi tuh yang tadinya kenyataannya harusnya A, bisa tetap masih dibelokin ke B gitu. Jadi masih bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Atau kalau memang sudah mentok dan sudah kita analisa dari faktor kitanya, semua usaha kita udah 100%, atau misalnya kita udah tahu nggak 100% juga, kita miss di sini, miss di sana, dan ternyata ada faktor eksternal yang kita nggak bisa ubah, misalnya ada saingan yang memang lebih keren dari kita, terus gimana? Ya gimana? Nah, gitu. Memang ketika ada penolakan, misalnya ya gimana lagi? Pasti larinya ketika itu sebuah sesuatu yang tidak kita harapkan, pasti mau gimana lagi? Tapi biasanya ada dua. Mundur, menyerah, udahlah gue nggak akan lagi ngelamar-lamar kerjaan kayak gini, kayaknya level gue masih belum di sini. Atau kita kasih waktu ke kita dulu, misalnya belajar, memperbaiki yang tadi kita analisa 6 bulan apa gimana, terus kita balik lagi, atau bahkan kejar target yang lebih besar. Gitu. Iya. Gitu. Berarti kalau kita lihat lagi definisi penerimaan diri itu, ketika gagal, kamu berani untuk evaluasi, ya nggak sih? Dan berani memutuskan mau gimana, berani kayak kamu mau gimana, mau lanjutin lagi ke itu, atau mau mundur, atau kamu mau pilih, atau kamu mau pilih yang lain gitu. Maksudnya penerimaan diri itu kamu paham diri kamu itu sedang ada di fase apa gitu, dan kamu paham kamu sedang gagal, tapi kamu berani juga untuk terus maju gitu, berani juga untuk evaluasi yang ada di belakang. Nah, setelah evaluasi itu kamu berani untuk ngambil keputusan untuk diri kamu gitu ya. Tapi Bun, sebenarnya agak riskan gak sih kalau berani ngambil keputusan? Karena setiap keputusan pasti ada resikonya, ya gak sih Bun? Setiap keputusan ada resikonya, tapi gini, yang paling penting ini dari bos aku yang baru sekarang, yang aku suka gitu ya. Coba aja
Ketika Ya. kita mencoba, selalu ada dua result. Ya. 50% gagal, 50% berhasil. Well, at least if you already try, jadi lu dapat 50%-nya ini. Itu, hajar aja, hajar gitu. Ya. Kayak gitu. Iya. Berarti setiap ya jadi ya berani aja kan, berani. Jadi kan kalau ngambil ya jadi setiap pasti ada resikonya aja. Jadi yang harus dipahami, setiap keputusan yang kita ambil pasti beresiko. Resikonya kamu pilih A ya 50% berhasil, 50% gagal, dan kalau kamu pilih B 50% berhasil dan 50% gagal. Gitu maksudnya sama. Atau benar-benar. Coba kasih case yang lebih real. Coba di kehidupan. Misalnya gini ya. Aduh, misalnya aku misalnya nih ya Bun ya, yang lebih detail dan lebih jelas kayaknya. Aku mau pindah kerja nih misalnya gitu. Oke. Ada 4 atau 5 perusahaan. Oke. Nah, terus kita kecilin lagi nih. Oh, terpilihnya 3 perusahaan. Oke. Nah, di perusahaan A itu tuh kayak gini, di perusahaan B tuh kayak gini, di perusahaan C tuh kayak gini. Nah, ternyata setelah dipahami ada 2 nih yang akan terpilih, perusahaan A sama B misalnya. Yang kamu tuh yang aku tuh gundah banget A atau B gitu kan. Nah, kalau aku pilih A, option yang aku pikirkan ada bukan option, keuntungan dan kemungkinan yang aku pikirkan ada 10 misalnya. Nah, kalau aku pilih perusahaan B, kemungkinan dan keuntungan yang aku pikirkan ada 11. Nah, kan itu tuh yang aku pikirkan. Nah, belum tentu, maksudnya gini, belum tentu ketika aku pilih A, yang aku pikirkan itu beneran semua terjadi. Kan 50% 50 gagal. 50% berhasil, 50% gagal. Dan belum tentu yang aku pikirkan di perusahaan B itu beneran 50% berhasil atau 50% gagal. Maksudnya sesuai dengan apa yang aku pikirkan belum tentu. Jadi maksudnya di 2 perusahaan ini ya akan ada hal yang menurut kita negatif juga sih gitu. Akan ada hal juga yang menurut kita positif. Di sini juga begitu gitu. Ya sih? Lebih mudah kan? Lebih serius ya sekarang ya. Karena yang berarti kepemilihan Terusin. Karena yang kemarin agak receh ya. Sekarang kita agak pusing. Sekarang kita agak ini lebih bagus. Maksudnya kita udah pindah ke sesuatu yang lebih fokus ke diri kita gitu ya. Iya. Tapi nanti ada sesi lain ya. Iya, ada. Tenang. Ada. Oke. Tapi tadi jadi lanjutnya ke decision maker. Mungkin dari yang tadi self acceptance, terus evaluation, and then decision maker gitu ya. Oh iya. Ya enggak. Nah kan decision maker itu sebenarnya sebelum step ambil aja, itu tuh artinya lu udah ada pengambilan keputusan. Kan misalnya gini, lu mau coba berikan sebuah pilihan misalnya dalam pekerjaan. Pekerjaan di Bandung dan di Jakarta. Kerja di Jakarta atau di Singapura misalnya nih ya. Iya, jangan sama ya. Maksudnya perbandingannya harus imbang ya. Jangan perbandingannya. Enggak apple to apple, oke lah. Iya. Oke, kerja di Bandung atau di Jakarta misalnya. Nah, gue tuh akan bertanya dulu, akan riset dulu. Nah, mungkin ini yang boleh orang 40 kasih tahu. Iya. Iya benar-benar. Ketika ingin menentukan, ketika ingin mengambil keputusan dalam apapun, gitu ya, harus selalu punya mentor. Ask for the expert, gitu. Terus kasih waktu untuk kamu berpikir cukup supaya keputusan itu ketika diambil kamu memang sudah 100%, ini sudah matang gitu. Jadi salah satu cara untuk menghemat adalah you always ask for the mentor untuk apapun, Chris. Ya, kalau misalnya masalah kerjaan lu misalnya di apa? Kalau gua dulu QA misalnya ya.
Ya, lu tanya gitu tentang ini. Terus lu tanya di Bandung kayak gimana, lu tanya ke HRD, lu tanya ke teman-teman lu tanya juga ke yang supervisor, lu tanya ke dosen, lu kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang expert, cari yang expert semua, cari yang expert. Iya. Nah, cari expert, selalu cari mentor. Ini yang aku sekarang sebenarnya lagi review, Chris, gitu ya. Jadi kemarin itu sempat berhenti, bahkan sekarang juga fase berhenti gitu untuk evaluasi. Itu tuh aku sadar dari sekecil apapun kehidupanku, aku tuh selalu memanggil expert. Misalnya aku ingin belajar, aku ingin bisa renang. Ya. Aku takut kedalaman, aku takut kedalaman air gitu ya. Aku akan les renang ke dosen olahraga renang langsung. Aku bidik orang supaya aku benar-benar bisa. Nah, so Kak. Oh iya. Jadi di dalam kehidupan juga gitu. Lu cari, lu pengen bisnis kafe, lu cari expertnya dari berbagai macam orang yang jago pemasaran, orang yang punya kafe dari nol dan dia bukan orang kaya gitu ya, bukan orang dari yang berangkat dari modal yang gede, tapi lu juga tanya ke expert orang yang sudah mainan modal gede gitu. Jadi lu tanya dulu ini semuanya, riset dulu, lu kasih waktu, lu bikin planning, abis itu baru jalan gitu. Oke, yes. Iya. Dan tapi bener Bun, sok Bun, lanjut Bun. Naon? Ya, tapi gini, segala macam planning karena gua kenal dan gua pernah ada di fase gua tuh planning, gua riset, gua apa, dan di umur gua sekarang ini gua banyak ketemu orang yang jago di planning, jago di riset, jago di mudah tapi nggak take action. Nah ini, lu harus berani take action, dan ketika lu berani take action, selalu ingat, kalau lu gagal, lu 50% juga udah menang. Gitu. Udah itu aja. Karena hidup seperti itu, Chris. Iya. Mantap. Iya. Kayak jago hidup gue. Tidak salah saya mengundang guys kan. Bukan kita bicara bercanda sekarang, guys. Iya, guys. Iya, tapi bener sih. Okay. Di umur gue sekarang, tapi gini Bun. Di umur gue sekarang, gue malah punya gitu, kayak ada ke-feelingan. Oh iya ya, gue butuh mentor. Nah tadi lu kan bilang, lu kalau misalnya punya plan, misalnya kan yang gue pahami adalah ketika lu punya plan, make sure lu tanya ke semua, ke beberapa orang nih, atau ke semua orang yang expert dalam plan yang lu buat. Habis itu ntar lu pikirkan, baru lu pilih gitu, lu bener gitu. Dan emang iya, itulah yang kami butuhkan mungkin seangkatan gue. Tapi emang dan ketika saat lu menjalankan pun lu akan selalu didampingi mentor-mentor lu di belakang ini gitu. Nah, itu ilmu, itu skill yang harus lu punya. Fleksibilitas ini. Ketika lu bisa bergaul sama orang ini, itu semua yang harus lu bangun. Mantap. Wede. Mantap. Emang sih bener-bener. Tapi emang bener kayak gitu. Berarti penting banget bertanya. Ya kalau nggak tahu tuh nanya, gitu kan. Kalau nggak tahu tuh nanya. Tapi gue ada di kayak bukan stuck ya, kayak oke, gue ada di posisi ya mungkin ini adalah jawabannya, we don't know, tapi ya thank you ya. Thank you banget. Oke, Blavers. Oke, kita akan kembali lagi. Obrolan 20 something ini Blavers bisa tonton di aplikasi Android Blabla Radio, website Blabla Radio, kemudian Blabla Radio Space Live on Instagram, terus Bala Studio Bandung di YouTube channel. Oke, Blavers, listen and enjoy.
teman-teman, selamat datang kembali di obrolan 20 something bersama saya Chrissy Mamona dan Bunda Erlin. Yeay. Hai. Kita akan lanjutkan Makin anget obrolan nih. kali ini. Iya. Tadi kan Bunda bilang emang butuh banget sih. Bener. Dan memang aduh, cari mentornya di mana Bunda? Serius gue pikir, mentor gue. Cari Bener. cari mentor. Gini ya. Kalau sekarang kan sebenarnya zamannya lu bisa cari dengan tes. Ya, Halo? bagus. Kedengeran suaranya? Oke, ya. Kalau sekarang kan zamannya lu bisa cari dengan gampang. Justru ini sebuah benefit dari COVID yang sangat aku syukuri, Ya. Chris. Jadi lu bisa langsung tembak expertnya yang misalnya nih ya, lu pengen belajar tentang finance, lu tembak Oh iya benar. lu tembak orang finance di sebuah negara mana lah. Lu bisa bahkan ikut kursusnya dia yang berbayar. Sehabis itu, lu bikin lu pantengin dia terus. Aduh, ini bahasanya mending gak dicari. Iya, Maksudnya tuh, perhatikan, maksudnya pelajari. buat link sama dia, buat pendekatan gitu, kayak gitu. Kalau zaman dulu kan, ketika aku mencari beasiswa lah gitu ya, hanya lewat email kan, ya nggak sih, lewat email, tembak dosen mana yang menerima, tembak. Sekarang kan ya udah lewat Zoom, lewat ini kita lebih bisa dekat gitu, lebih bisa dekat dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya dan dimanapun itu satu ya. Iya. Itu salah satu caranya. Lu bisa ikutan training workshop yang memang tersedia gitu tuh. Kan ada yang berbayar, ada yang gratis gitu ya. Lu modal dulu lah yang berbayar, abis itu kan pasti selalu ada pendampingan nih. Ya. Misalnya nih training properti itu ada. Itu modalnya besar banget di awal. Tapi untuk seterusnya lu dimodalin link. Nah, link ini kan kalau misalnya mau bisnis di sesuatu bidang itu kan mahal. Iya, benar. Kan itu justru yang mereka jual. Nah, abis itu lu akan ada grupnya, lu bahkan bukan hanya training untuk bisnisnya, terjun langsung ke bisnisnya gitu, kayak gitu. Dan itu salah satu contohnya. Yang lain itu justru ya, kalau dari pengalaman aku datang dari hal-hal yang tidak terduga. Nah, jadi jangan menutup mata juga gitu. Ini kayak gak boleh ngomong ya. Saya pikir kan nggak ya. Kadang-kadang kita ada kenalan lah, kita ada di satu komunitas kenalan, atau misalnya bahkan ketika lu lagi makan di restoran tuh, jalan kemana atau kemana, liburan kemana, tiba-tiba ngobrol, buka conversation. Lu ketika di pesawat, di samping lu ketika misalnya, lu baca buku apa itu, apa kayak gimana, nah kayak gitu. Ini beneran, ini sumpah gue jadi merinding, gue jadi inget sebuah skill tentang komunikasi, soft skill, ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh lupa untuk ngebangun diri kita tuh seperti itu. Jadi citra gini, diri gitu. jadi orang, bukan citra diri. Jadi kita buat satu skill yang kadang kita lupa. Gini, dari cerita, ya. Dari cerita ini gue dari training orang lain ya. Dari training orang lain. Jadi dia itu di pesawat, dia itu ada di pesawat, terus dia cuek aja kayak gitu, terus di sebelahnya ini cewek, enaken lah gitu, dia cowok, enaken liatnya lah, terus kayak gimana, terus dia lagi baca buku gitu, terus dia memulai sebuah conversation dari buku itu, terus buku apa tuh, terus nyambung, ternyata si cewek ini adalah sebuah HRD di perusahaan terkenal yang sedang mencari pembicara gitu untuk motivasi karyawannya, dan dia adalah motivator. Itu kerjaannya dia banget gitu. Iya. Jadi nyambung dari sebuah obrolan yang dari hal-hal yang tidak terduga. Jadi apa coba gua tanya balik ke lu, anak 20. Jadi orang harus kayak gimana? Harus apa ya? Maksudnya buka pemikiran, kesempatan tuh datang dari banyak hal. Ya nggak sih? Kayak kan tadi gue tanya mentor.
mentornya dapat dari mana? Gue kayak oh iya ya, bisa dari mana aja, bisa dari mana Bisa mana dari aja. mana Tapi yang harus ditekankan bahwa lu harus mau membuka diri lu gitu. Membuka dalam artian lu harus tahu bahwa oh gue tuh butuh mentor, berarti gue harus nanya. Gue tuh harus paham bahwa oh gue harus ngobrol nih, gue harus nanya nih, gue harus siap nih gitu. Harus apa ya, tanya sih, lebih ke tanya dan jangan langsung aduh ngapain ya gue netting sama orang gitu, jangan langsung gitu ya gak sih? Beneran sih banyak kemungkinan dan yang gue pahami ya sekarang ada juga yang kayak gitu yang gue tidak terduga gitu, dan emang iya sih bisa dari mana aja. Gue baru paham oh iya ya bener. Dan dari sebuah teori juga tidak ada yang namanya apa tuh namanya, kebetulan itu tidak ada. Jadi ketika lu tiba-tiba membuka percakapan, terus itu tuh memang akan dikasih rezeki dari jalan itu gitu. Tapi lu harus jadi seperti radar yang terbuka akan kelimpahan dulu kan gitu. Nah, bersifat seperti itu. Kalau misalnya lu orangnya di hati lu yang naas banget, hari ini gue bosen, gue paling kerja gitu doang lah gitu. Nah, dari lu tiap hari juga harus di setting juga. Hari ini hari apa sih? Hari Rabu. Hari ini hari Rabu tidak akan terulang lagi, dan gue siap menerima segala gue siap menerima semua yang terjadi di hari ini, dan pasti akan jadi sebuah pelajaran dan hari Rabu yang amazing buat gue gitu. Ya benar ya. Jadi lu harus siap jadi lu harus siap jadi piring yang memang bagus, bukan piring yang ya lu makan juga gitu kan, lu akan ngambil dari piring yang bagus bukan dari piring yang jelek kan. Jadi pribadi yang menyenangkan. Bener. Iya sih, tapi bener, mentor itu bisa dapat dari mana aja, seiring lu mau. Jujur. Karena kesempatan tanpa disadari gitu ya, sadar atau nggak sadar, kesempatan tuh selalu ada. Ayo aku baru sadar loh, oh iya ya, kayak baru diobrolin ini, iya ya, kenapa gue susah-susah banget cari mentor gitu. Kayak ada satu plan yang aduh kayaknya gue butuh mentor nih, bukan cuman orang ini doang, butuh banyak pikiran gitu, butuh banyak masukan gitu. Iya sih, gue paham gitu, oh iya ya, bisa dari mana aja gitu. Dan pastikan kitanya siap untuk, kan lu siap nanya, siap nampung. Nah itu mantap. Anjir baru ini ya, baru sedikit obrolannya. Oke, sebentar. Oke. Nah, itu dari segi di mana sih mentornya? Ya, gue udah dapet lah gitu di mana. Nah, di sini nih. Buka diri lu, kadang justru lebih besar itu mentor itu didapat dari hal-hal yang kita tidak sangka-sangka. Tapi gimana supaya kita dapat dari tidak disangka-sangka? Berarti kitanya yang harus itu tadi, settingan dari awalnya. Kita bukan tipe orang yang tidak mencintai diri sendiri lah, salah satunya ya. Atau bangun pagi dengan pasti ada satu bad day, satu ada bad hair day kayak gitu-gitu. Tapi ya lu harus bisa belajar nyeting diri lu dengan cepat, sama kayak barang-barang lu juga kan. Handphone lu cepat rusak, mobil lu cepat rusak gitu. Jangan biarin mobil lu rusak terus-terusan, kasih ke bengkel gitu. Jadi lu harus cepat bisa tune in lagi, selalu tune in. Iya, lu harus bisa menyeting diri lu. Iya kan, maksudnya ini kendali lu harus bisa balikin ke, ya pasti ada bad day itu selalu ada lah gitu. Kayak lu macet di jalan juga pas lagi lah. Panas, yang kayak gitu-gitu lah ya, pasti ada. Tapi make sure lu bisa memutuskan, ya itu nggak bakal ngebuat hari lu ya terus-terusan jelek sehari itu gitu, bisa balik lagi gitu ya. Bener-bener mantap Bunda. Hidup pasti sama hidup pasti ada ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke. Nah di sini ya, gue mau tanya nih. Berarti kan lu Bunda berarti selama Bunda hidup gitu kan. Selama Bunda hidup ada fase-fase fase-fase di mana
bunda itu nggak bisa, ada nggak sih gitu? Gue nggak bisa. Kayak tadi kan kalau aku nih pada saat aku gagal, nah itu aku nggak bisa tuh menerima tuh gitu, nggak bisa tuh menerima kalau gagal tuh. Nah ada nggak sih gitu? Ada nggak sih fase bunda gagal dan di situ bunda nggak bisa terima dan akhirnya bisa terima tuh bagaimana? Banyak sekali kejadian yang seperti itu ya. Jadi misalnya nih, taruhlah kasus di sebuah kerjaan. Ya, kerjaan. Aku pikir itu sebuah kerjaanku yang sudah itulah aku sebenarnya. Gitu ya, ada di situ. Sampai seperti itu. Bahkan mungkin penerimaan diri sampai penerimaan diri akan kegagalan itu pun mungkin baru beberapa tahun ke belakang gitu ya. Yang kejadiannya udah berapa tahun. Ada kayak gitu. Terus ada juga hal ya banyak juga lah. Nah itu balik lagi ke ekspektasi kita. Gitu. Kan? Gitu. Bener. Ekspektasi aku kan di situ tuh udah ini kerjaan udah gua banget, udah ideal banget ini. This is the one that I ever wanted to be gitu. Nah ketika lu nggak dapet, down banget kan, down banget. Betul sekali. Down banget. Tapi aku ada di kondisi, hidupku ada di kondisi faktor eksternalku. Kalau misalnya aku tidak kontrol diri, aku menyerah dalam hidup itu nggak ada, itu bukan opsi buat aku. Itu adalah benefit orang yang hidup di jalur keras. Ya nggak, bayangin kalau tapi bener kalau kita kenapa nih kalau kita ya enggak tapi dulu apa tapi menurut aku juga ya nih, menurut aku ketika aku menyerah tuh kayak ya udahlah jalanin aja, maksudnya gini, dengan tidak bersemangat gimana ya, kayak misalnya ya kayak gini, aku gagal nih di plan, aku gagal menggapai A, gue gagal nih menggapai A. Oke. Ada opsi nih kan, ada opsi untuk ya udahlah healing gitu, healing dalam artian diam aja gitu. Tapi menurut aku itu bukan opsi untuk aku juga, karena ketika aku improve diri aku healing juga gitu. Gitu. Jadi ketika bunda bilang bunda ada faktor eksternal, kayaknya kalau aku faktor eksternal aku waktu kayaknya akan dikejar-kejar terus nggak sih sama waktu. Gitu, ketika aku diem aja waktu, gitu. Sama, itu buat aku juga, buat semua orang waktu itu paling. Tapi apa bun? Ya itu waktu. Lanjut bun. Ketika dibilang, ketika gagal ya, gagal, anggap aja kita gagal hal kecil aja, renang ya, target aku dari ujung ke ujung. Tapi ketika di tengah gue tiba-tiba tersedak. Nah itu sebenarnya sebuah kegagalan juga kan. Betul. Misalnya gue tersedak kayak gitu. Tapi itu tergantung dari ekspektasi kita gitu ya. Ya kalau renang mah ya udahlah cuma olahraga aja gitu. Nah, tapi ketika kita ekspektasinya kita sudah kayak kita udah jor-joran, kita udah habis, udah ini tiba-tiba drop. Itu sangat wajar seorang manusia gitu ya. Gue juga manusia. Iya. Itu tuh pasti down, ada fase down. Nah, biasanya karena aku sadar aku manusia, aku bukan dewa dan aku bukan malaikat, aku akan ngasih waktu ke diriku sendiri gitu. Ya itu tiap orang beda-beda kan, Misalnya kayak aku cut semua hubungan, aku akan menghilang. aku akan misalnya berlibur kemana, aku akan ke kafe, kita apa gimana. Kita gimana kayak gitu kita berapa cuman untuk ngasih waktu ke aku, ibaratnya kalau di kepala tuh dibayangin aja kayak gini ya, kita jatuh itu tuh kan ada bleedingnya nih, tapi itu nggak akan bleeding terus-terusan, kita akan healing dengan sendirinya, kita punya imun sendiri, kita akan itu takes time. Jadi kita kasih waktu, tapi jangan terlalu lama karena benar yang 20 something bilang, kita tidak bisa kehilangan waktu gitu.
Benar. Cuman kita juga nggak bisa berpikir. Kita nggak bisa Nah, berpikir ketika kita di fase penolakan, ketika kita di fase kegagalan, kita tidak bisa berpikir dengan jelas. Nah itu, kita benar. harus bisa berpikir dengan jelas ketika kita udah ngabisin emosinya nih. Ibaratnya emosinya segini, habisin dulu lah emosinya, terserah lu mau kayak gimana, terserah lu. Habisin dulu emosinya, baru habis itu kita bisa ngebidik lagi dengan jelas. Iya benar, Gitu. tapi benar. Kayak contohnya aja kalau misalnya kita main sepeda jatuh, lutut kan biasanya lutut nih. Ada kita pasti ada waktu untuk diem. Itu kayak nature aja gitu, kayak ada waktu diem. Tapi bukan berarti kita kita benar-benar nggak bisa jalan banget gitu, nggak bisa melakukan aktivitas, enggak kan gitu. Menurut ini yang kecil ya, menurut aku yang contohnya yang kecil gitu. Itu sih kayak ya tetap bisa melakukan aktivitas juga walaupun tidak maksimal. Nah kan kalau waktu jatuh main sepeda lutut sakit, nggak apa-apa, bener. Nggak bisa jalan, nggak maksimal tapi tetap harus dijalanin. Ibarat kata udah kasih contoh yang gampang aja, ibarat kata lu ditolak sama cowok gitu ya, ditolak atau putus ya, lu tetap harus bisa makan dan lu tetap harus kerja besoknya kan. Nah, ya udah jalanin aja lu kerja tapi dengan kepala kosong, tapi yang nggak bisa kosong terus dong gitu ya, enggak nanti lama-lama lu dipecat. Nah ada kesadaran gitu, jadi paling ya nggak apa-apa lah selama 2 hari 3 hari gua kosong kayak gini, cuman lu set di mode auto aja gitu. Ya enggak sih, ya nggak apa-apa kayak gitu-gitu aja. Tapi bener, ketika lu jatuh juga kan lu masih bisa ngerak. Iya, tapi bener. ada waktu pada saat jatuh tuh, ada waktu kan untuk sakit gitu, sakit. Ada waktu ya, ada waktu kan? terdiamnya itu, Terdiam, yang sangat singkat ya, yang sangat singkat. Ini tuh fisik. Kalau misalnya harapan kan sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, dan mungkin akan lebih sakit, lebih banyak gitu, lebih luas, damage-nya lebih tinggi. Iya, gitu. Iya, bener pasti ada ya. Nah, berarti yang ngebuat salah satu faktor yang membuat Bunda untuk terus maju itu adalah selain faktor diri sendiri, ada faktor eksternal juga gitu yang yang ngebuat Bunda ya gue harus nih gitu. Harus nih, nggak bisa gini terus kayak gitu ya. Selain dari diri sendiri ada faktor eksternal juga berarti kan Bun, penting ya. Jadi gini, faktor eksternal lu bikin sesuatu yang penting. Karena aku punya anak ya, itu faktor eksternal aku terbesar ya. Tapi ketika kita nggak punya sesuatu, nggak punya faktor eksternal terbesar, you can depend on yourself. Bentar ya. Tapi emang iya banget ya punya gimana ya, coba lu bisa gini, lu nggak keluar di dunia ini sendiri kan. Nah iya. ada orang tua, ada family, selalu ada faktor. Nah, kecuali lu bener-bener sendiri, lu memang di belahan dunia lain pasti ada ya yang orang yang tinggalnya sendiri, tapi faktor eksternal itu bisa dibikin kan, kayak misalnya cita-cita lu sendiri gitu, you build something lah gitu. Iya. Lu cita-cita gue pengen punya mobil apa, bilang lah, gampang lah ya. Misalnya gue cita-cita umur segini gue pengen bisa ngebangun mobil ini. Ya udah itu, lu jangan dulu mati, lu jangan dulu menyerah, lu jangan keok dulu sebelum lu bisa punya mobil itu. Nah itu bisa diciptakan kan faktor eksternal. Nah benar. Jadi faktor eksternal itu justru yang selain dari diri sendiri ya. Jadi faktor eksternal itulah yang salah satu yang ngebuat ya udah bangkit gitu. Oke, harus jalan nih, kayak tadi yang misalnya gue jatuh, anak kecil jatuh, gue jatuh main sepeda sakit, ya tapi tetap harus jalan kan, walaupun terseok-seok gitu. Ya itu faktor eksternal itu bisa ngebuat gue jalan juga. Gitu sih. Iya benar penting justru faktor itu penting. Iya, benar. Tapi gini ya gue mau kasih tahu aja buat 20 gitu. Siapa? Jangan salah pilih faktor eksternal juga ya. Maksud gue, lu lebih safe cari family. Reason itu buat family itu lebih bagus daripada lu faktor eksternalnya misalnya nih lawan jenis lu atau misalnya pasangan lu. Sebelum janur kuning mah jangan dulu diharapin. Iya.
Iya benar benar benar. Betul, betul. Karena Ya, lebih ya. powerful, ya kan? Lebih Lebih powerful. ketika family yang menjadi faktor eksternal kita jatuh, kita masih bisa jalan ya karena ada iya ada eksternal kita, ya benar-benar. Oke, nah coba mari kita lihat. Oke. Oke, berarti nih ketika hal itu ya kita balik lagi nih ke menerima diri. Ketika Bunda menerima itu ada ketika Bunda jatuh dan ya ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, pasti sedih kan. Nah, cara Bunda untuk bangkit itu gimana sih? Maksudnya actionnya untuk kayak kan tadi Bunda dia bilang ya gue kasih waktu nih untuk itu salah satu cara untuk bangkit kan. Nah, apalagi gitu. Lagi nggak sih gitu? Oke, lowbat. Ada bacaan lowbat. sorry. Ya. Oke. Dulu ya, aku bandingin ya. Dulu ketika kita masih kecil, ketika kita masih TK, ketika kita nggak dapat apa yang kita inginkan, kita nangisnya gila-gilaan kan, ya, gitu. Nah, tapi aku termasuk orang yang telat juga gitu, maksudnya kekanak-kanakan juga lah ya. Ada 20, 30 itu ketika nggak dapat sesuatu yang diinginkan, aku tuh benar-benar masih kayak anak kecil yang marah-marah, yang sangat emosional. Gitu. Jadi sekarang di titik ini udah tahu gitu. Jadi karena aku tipikal yang sangat emosional, ketika gagal habisin dulu emosinya, habisin terserah mau kayak gimana habisin. Hanya nih ya, keluar dari sebuah lingkungan dulu, keluar dulu udah keluar, terserah, menghilang kayak gitu. Menghilang, terus jangan terlalu keras ke diri sendiri, menghilang, habisin aja emosinya. Tiap orang bisa, misalnya ada yang yoga, ada yang ke gunung, ada yang ke pantai, kayak gitu, ada yang misalnya kayak gitu, ya banyak lah ya. Nah kalau aku menarik diri dulu, apanya nih yang salah, aku tarik diri dulu. Nggak langsung kayak misalnya evaluasi diri, nggak bisa kayak gitu. Tarik diri dulu, slow, tapi dengan apa ya, ini biasa ajaibnya itu nanti pasti ada aja kejadian-kejadian yang membuat bangkit lagi, gitu, membuat bangkit lagi. Tapi biasanya setelah emosi. Setelah tenang ya? Setelah kita tenang kan, tenang, dan ya bangkit lagi. Nah, si ekspektasi yang ini per case, jadinya tergantung situasi gitu. Ketika aku merasa si target ini masih bisa dikejar, aku akan kejar lagi. Oke, sip. Gitu. Misalnya ketika beasiswa ini nggak dapat, aku ambil lagi, aku tembak lagi, aku ini lagi lebih. Oke. Atau ada juga yang ternyata targetnya ternyata setelah dianalisa, udahlah mendingan gue ganti target. Mantap ya, benar. Oke. Jadi dari semua obrolan ini sebentar banget kayak kalau ngobrol sama Bunda itu sebenarnya ya, Bluffers, aku sama Bunda kalau misalnya lagi ngobrol bisa 2-3 jam sambil ngopi, sans. Ngopi habis ini ya. Nah, dari obrolan kita penerimaan diri, bisa nih ya, ada kesimpulan yang bisa aku tarik bahwa ketika kamu menerima diri kamu sendiri, kamu tahu bahwa kamu sakit, kamu senang, kamu sedih, kamu jatuh gitu. Kemudian kamu tahu bagaimana cara kamu harus diam dulu gitu. Ya, menerima diri itu tapi tidak mengurangi esensi dari improving yourself. Nah, improving yourself ada banyak faktor juga. Faktor
pertama dari diri sendiri, yang faktor kedua dari eksternal tadi, dari luar ya, bisa dari keluarga. Tapi di sini yang aku sama Bunda yang sepakat sih, faktor yang paling kuat adalah faktor eksternal yang paling kuat itu ya dari keluarga ya. Gitu. Jadi ketika kamu menerima diri sendiri, kamu akan tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu nggak mau, kamu sakit, kamu seneng, dan nanti bagaimana gitu. Oke, terima kasih Bunda untuk hari ini. Terima kasih juga Blavers yang ada di rumah, Blavers yang ada di studio. Yeay. Ya. Makasih. Bye Bunda, see you next. Terima kasih Blavers. Bye. Jangan lupa saksikan obrolan 20 something di aplikasi Android, kemudian di website Blabla Radio, di live Instagram Blabla Radio Space, kemudian di YouTube channel Bala Studio Bandung. Bye semuanya, enjoy your day. Thank you Bunda.